Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pagi hari ini kita bersyukur sebelum kita memasuki hari yang baru. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Pagi hari ini yang saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau saya membaca di dalam bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan, bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak menutup kemungkinan keadaan situasi pandemi saat ini sebagai mungkin pelaku usaha, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, bisa kehilangan yang namanya semangat. Nah, pagi hari ini kita akan melihat apa itu semangat. Semangat adalah sebuah keputusan iman ketika kita mampu melihat sisi positif atau kebaikan di balik setiap masalah yang kita hadapi. Memang ada banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan semangat. Tetapi semangat adalah kehendak Tuhan yang harus ada dalam hidup kita. Sekalipun kenyataannya hari-hari ini semangat kita mulai pudar. Mungkin ada anak sekolah karena belajar online, mereka mulai malas untuk belajar. Ada orang mulai malas beribadah karena ketika beribadah harus mungkin memakai masker, rasanya tidak bisa untuk bernafas dengan bebas. Atau mungkin ada di antara kita mulai malas berdoa, semangat kita menjadi kendor. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan kita menyerah. Firman Allah berkata pagi hari ini, biarlah kita mau tetap semangat melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, khususnya buat saya dan kita semuanya. Mengapa kita perlu semangat? Amsal 17 ayat 22 di sana dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita melihat, tulang adalah kerangka tubuh manusia yang berfungsi sebagai menopang tubuh kita, supaya tubuh kita bisa berdiri tegak, supaya kita dapat beraktivitas sehari-hari. Firman Tuhan katakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara tentunya tahu kalau kita sakit tulang disebut sebagai osteoporosis. Demikian dengan semangat. Semangat sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kita melayani Tuhan. Semangatlah yang menopang hidup Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini. Seperti tadi ketika tulang semangat kita patah, maka tulang kita menjadi sakit, tulang kita menjadi osteoporosis. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika semangat kita hilang, hidup kita juga akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia tentunya ingin hidup kita menjadi maju dan berhasil. Oleh sebab itu, kita harus memiliki semangat dalam menjalankan hidup ini. Sesulit apapun ujian, tantangan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita juga akan melihat bagaimana sih supaya kita bisa tetap semangat. Yang pertama, kita bisa semangat bukan karena kita dapat gaji. Mungkin kita dapat tunjangan atau mungkin kita dapat pesangon. Kalau kita melihat hari-hari ini pemerintah berusaha memberikan stimulus atau bantuan-bantuan kepada UMKM supaya pelaku usaha dapat tetap semangat. Tetapi melalui firman Tuhan yang datang bagi kita pagi hari ini, Tuhan lebih dari itu. Tuhan telah memberikan semangat dalam hidup kita. Dan kekuatan semangat yang kita punya itu adalah dari Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya hidup kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Sakaria 4 ayat yang ke-6 di sana dikatakan,
Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, kata Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Apa yang kita capai saat ini? Apa yang dapat kita lakukan saat ini? Firman Allah berkata, itu semua bukan karena kekuatan kita, melainkan hanya karena oleh Roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Allah mau sebagai orang percaya, kita harus selalu intim dengan Tuhan. Hidup kita selalu melekat dengan Tuhan. Dan kita harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Ketika kita sadar ada Roh Kudus dalam hidup kita, itu yang akan memampukan kita untuk kita tetap semangat di dalam kita melayani Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu hari-hari ini menghadapi pandemi yang ada? Mungkin kita sudah capek dengan situasi ini. Rasanya yang berjualan sepi, ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Semua kegiatan kita sepertinya dibatasi. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan Roh-Nya kepada kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita percaya ketika Roh itu ada dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan memperbaharui roh kita itu dari sehari ke sehari. Bahkan firman Tuhan katakan masa muda kita juga akan diperbaharui. Kita diberikan kekuatan yang baru. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, terus buka hati untuk Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus itu tetap bekerja dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berbuat, semua itu akan berhasil. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus ketika dia menghadapi salib, saat dia ada di Getsemani, itu suatu hal yang berat. Berat buat Yesus untuk dia dapat melakukannya. Tetapi ketika Yesus, dia menghadapi sesuatu yang rasanya tidak mungkin dengan kekuatannya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus dia berdoa kepada Bapa. Bahkan firman Tuhan katakan keringatnya seperti tetesan darah. Ini gambaran tekanan yang sangat berat yang Yesus hadapi. Tetapi Yesus dia berdoa dan Roh Kudus yang memampukan Yesus. Dan dia dapat menang menghadapi salib. Ada pujian katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Ini adalah kabar baik buat setiap saya dan saudara pagi hari ini. Roh Kudus tidak pernah malas. Roh Kudus tidak pernah mau berhenti bekerja dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita? Biarlah kita mau tetap semangat. Apapun kondisi kita, jangan kita kendor. Tetapi mari tetap izinkan roh kita tetap menyala-nyala. Dan kita mau tetap melayani Tuhan. Yang kedua, Ratapan 3 ayat 22 sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Biarlah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bait Allah, kita tetap mau menyaksikan kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Kasih setianya tidak pernah habis buat saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Oleh sebab itu, mari kita tetap mau semangat. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin ketika Bapak Ibu Saudara mendapat kiriman WA, ayat-ayat Alkitab, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa katakan amin. Dan di bawahnya di sana ada ikon begini ya saudara, katakan tetap semangat. Tetapi biarlah itu bukan hanya menjadi ikon, tetapi biarlah itu terjadi dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita hadapi, kita mau tetap semangat. Semangat itu tetap kita kerjakan dalam hidup kita. Semalam dalam ibadah Thanksgiving, panitia memberikan apresiasi kepada orang yang semangat memuji Tuhan. Semangat untuk beribadah. Mereka datang lebih awal sehingga diberikan apresiasi. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan mencari orang-orang yang tetap mau semangat iring kepada Tuhan. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan kita tetap mau semangat di dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, janganlah kerajinan kita kendor, jangan kita malas.
tetapi kita mau roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu boleh datang di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami tidak malas, untuk tidak kami kendor. Tetapi roh kami tetap menyala-nyala, kami tetap semangat di dalam kami melayani Engkau. Mari Bapa pagi hari ini Tuhan, ajar kepada setiap kami. Untuk itu tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau lakukan, kami mau kerjakan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini kami sedang mengalami berbagai masalah kesulitan, tetapi kami mau tetap semangat karena kami percaya ada Roh Kudus yang ada dan tinggal dalam hidup kami, yang selalu memampukan kami untuk tetap kami bersemangat di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemerintahan yang terendah Tuhan. Mari Tuhan berikan hikmat marifat kepada mereka. Di dalam mereka Tuhan mengambil keputusan ya Bapak. Di dalam mereka menghadapi Tuhan pandemi ini Tuhan. Mari Tuhan ya setiap keputusan yang mereka ambil, semua itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa buat setiap umat-umat Tuhan. Mari Tuhan, biarlah mereka boleh melihat apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami hadapi, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala-galanya. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah juga Tuhan setiap umat-umat Tuhan, mereka boleh dipuaskan dengan kebaikan Tuhan. Mereka boleh dipuaskan oleh kesetiaan Tuhan. Karena kami percaya kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap aktivitas yang akan kami kerjakan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami mau tetap andalkan Engkau dalam hidup kami. Kami mau tetap izinkan Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Dan kami mau alaskan doa kami dan masuki hari yang baru bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.